Hai semua, assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, masak enak yuk. Di video kali ini aku mau berbagi 2 resep menu masakan yang sangat mudah dari bahan yang sangat sederhana ada di sekitar kita. Bumbunya juga sangat simple tapi rasanya enak banget. Buat teman-teman yang penasaran untuk gimana cara membuatnya, yuk kita buat sama-sama. Untuk bahannya di sini aku ada kulit sapi. Ini udah aku rebus dengan menggunakan daun salam dan sedikit garam ya teman-teman, biar baunya tidak terlalu kuat. Kemudian aku cuci bersih kembali dan selanjutnya aku potong-potong seperti ini, atau teman-teman juga bisa potong sesuai dengan selera ya. Dan setelah dipotong-potong ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya ada bahan yang lain. Di sini aku pakai tahu. Ini tahu yang setengah mateng itu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka pakai tahu, bisa juga diganti dengan tempe. Jadi sesuaikan aja dengan selera. Dan untuk tahunya ini saya tidak goreng ya teman-teman. Kalau mau digoreng dulu juga silahkan. Kalau udah dipotong-potong ini akan aku sisihkan dulu, dan selanjutnya aku juga tambahkan 3 papan pete dan 1 bungkus santan kara. Kemudian siapkan bumbu halusnya. Di sini ada 6 siung bawang merah, kemudian ada 3 siung bawang putih, 1 genggam cabai. Ini cabenya aku pakai agak banyak ya teman-teman, kalau teman-teman gak suka bisa dikurangin. Kemudian ini tambahkan 3 butir kemiri, ukurannya kecil. Kemirinya silahkan disangrai dulu ya teman-teman. Kemudian 1 ruas kunyit, dan ini aku tambahkan sedikit air biar lebih mudah menghaluskannya. Kemudian ini dihaluskan, tidak sampai halus ya teman-teman. Untuk teksturnya begini aja menurut saya udah cukup. Selanjutnya di sini aku siapkan sedikit minyak atau secukupnya minyak. Kemudian kita gongso atau kita tumis bumbunya ini sampai dengan cabenya matang tanek, tidak berbau langu. Oh ya teman-teman, sambil menyimak videonya mohon dukungannya untuk channel ini bisa berkembang dengan like dan subscribe ya, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan kesehatan dan rezeki yang baik, amin. Baiklah teman-teman, di sini aku mau tambahkan bumbu aromatiknya. Ada daun jeruk, daun salam. Kalau teman-teman ada silahkan tambahkan daun serai ya biar makin wangi. Dan ini ditumis kembali sampai dengan cabenya ini benar-benar tanek. Kalau udah, tambahkan secukupnya air atau sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman, karena kalau yang suka kuah sayur ini dikasih sedikit kuah lebih enak. Kemudian di sini aku tambahkan 1 ibu jari gula merah, 1 sendok teh garam. Aku tambahkan sedikit penyedap rasa, kalau nggak suka bisa di skip ya teman-teman. Kemudian kita masukkan tahunya yang tadi telah dipotong-potong, dan juga kulit sapinya dan juga petenya. Kalau semua bahannya udah masuk, ini kita masak kembali, biarkan bumbunya meresap. Kalau udah mendidih kembali dan bumbunya udah meresap, di sini aku tambahkan santan ya teman-teman. Aku pakai kara ukuran kecil 65 ml. Kalau teman-teman mau ganti dengan santan segar boleh sekali, makin enak.
Dan ini kita masak, biarkan bumbunya meresap ya teman-teman, dan diaduk-aduk supaya tidak pecah santan. Dan kalau udah mendidih dan ini airnya udah menyusut, di sini aku mau tambahkan kecap manis. Ini opsional ya teman-teman, kalau yang nggak suka kecap manis bisa di skip. Dan aku juga tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk ya teman-teman, karena tadi belum dikasih kaldu ayam bubuk. Kemudian ini diaduk-aduk kembali ya teman-teman, biarkan santannya ini meresap dan nanti kuahnya jadi kental, nyemek-nyemek begitu ya. Dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan untuk garam, gula, dan penyedapnya ya, sesuai dengan selera teman-teman. Dan kalau rasanya udah pas, udah mantep, ini siap buat diangkat dan disajikan. Ini udah mantep teman-teman ya. Dan darah ini dia teman-teman, tumisan simple, sederhana, satset, rasanya juga enak, udah matang, siap disajikan dengan nasi hangat, ditambahin kerupuk saja, sudah tidak perlu lauk yang lain ya. Dan jangan lupa dikasih tambahan taburan bawang merah goreng, makin mantap. Lanjut ke resep yang kedua, ada ayam goreng cabai hijau yang rasanya enak, mantep banget, cocok untuk menu harian kita. Untuk bahannya di sini aku siapkan 1 kg daging ayam. Ini aku potong-potong dulu ya teman-teman. Di sini aku pakai daging bagian paha karena menurut saya lebih gurih dan juicy, tapi sesuaikan aja ya teman-teman dengan stok yang ada. Kalau udah aku potong-potong, kemudian aku cuci bersih kembali, dan setelah bersih di sini aku mau kasih perasan air jeruk nipis supaya ayamnya ini tidak berbau amis ya. Dan setelah dilumuri dengan perasan jeruk nipis, ini kita diamkan selama 5 menit dulu ya teman-teman. Dan kalau sudah didiamkan selama 5 menit, di sini aku mau tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, kemudian ada 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, kemudian 1 sendok makan saus tiram. Kemudian ini diaduk-aduk. Kalau semua bumbunya udah tercampur rata dengan dagingnya, di sini aku juga mau tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian diaduk rata kembali. Dan setelah tercampur rata, ini bisa disisihkan atau disiamkan, dimarinasi selama setengah jam ya teman-teman. Biarkan bumbunya ini meresap dulu. Sambil menunggu bumbunya meresap, kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini aku pakai cabai hijau. Ini cabai hijau aku walaupun besar-besar, ini ada rasa pedasnya ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa ganti dengan cabai keriting yang warna hijau. Kemudian di sini aku siapkan sedikit air. Aku mau rebus dulu untuk cabenya ini teman-teman ya. Kemudian aku tambahkan 1 genggam cabai rawit, dan ada 7 siung bawang merah, ada 5 siung bawang putih, dan ini akan aku rebus selama 3 menit dihitung dari air mendidih. Biarkan cabenya matang dulu ya teman-teman. Dan setelah 3 menit mendidih, di sini aku mau angkat dan tiriskan.
Oke, kemudian ini sisihkan dulu dan aku mau siapkan untuk bumbu yang lain. Aku pakai seperempat buah bawang bombay karena ini bawang bombay aku ukurannya besar banget ya teman-teman. Dan kemudian di sini aku potong-potong kecil seperti ini. Kalau udah sisihkan. Dan untuk bumbu aromatiknya ada 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk. Kemudian aku siapkan chopper. Masukkan tadi cabai, bawang merah, bawang putih yang telah direbus, dan ini akan aku chopper ya teman-teman. Untuk teksturnya disesuaikan dengan selera teman-teman saja. Udah cukup. Ini sisihkan dulu. Kemudian di sini aku siapkan teflon, aku kasih secukupnya minyak. Kita goreng ayamnya sampai dengan matang. Baiklah teman-teman, setelah bagian bawahnya udah kuning keemasan, jangan lupa dibolak-balik ya supaya matangnya merata. Dan kita goreng dengan api sedang cenderung kecil saja biar ayamnya ini bisa matang sampai ke dalam. Dan setelah udah kuning keemasan merata seperti ini, dan ini udah matang ya teman-teman, ini kita angkat dulu dan tiriskan. Kemudian masih menggunakan minyak dan wajan yang sama, hanya jumlahnya aku kurangin ya teman-teman, pakai sedikit minyak saja. Aku akan tumis bawang bombaynya. Bawang bombaynya ini ditumis sampai dengan layu ya teman-teman, karena aku termasuk orang yang suka makan bawang bombay itu yang matang ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka terlalu matang, ini bisa dimasukkan di akhir. Kemudian masukkan bumbu aromatiknya, daun jeruk, daun serai, dan juga bumbu yang tadi telah dihaluskan. Kemudian tambahkan sedikit air, tambahkan seasoningnya 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, sedikit gula, kemudian tambahkan sedikit garam. Kalau suka bisa ditambahkan sedikit penyedap rasa ya teman-teman, opsional saja sesuai dengan selera teman-teman. Dan kalau udah, langsung aja kita masukkan ayam yang tadi telah digoreng ya teman-teman, karena ini bumbunya juga udah mateng. Dan kemudian diaduk-aduk sampai dengan bumbunya meresap. Di sini aku mau tambahkan sedikit air lagi ya teman-teman biar bumbunya meresap ke ayamnya. Dan sampai di sini bisa dites rasa, apa yang kurang boleh ditambahkan sesuai dengan selera teman-teman untuk garam, gula, dan penyedapnya ya. Dan kalau udah enak siap disajikan. Dan dadah, ini dia teman-teman, ayam goreng cabai hijaunya udah mateng, beneran deh, ini mantep banget, dinikmati dengan nasi anget. Dan sekian video dari saya, semoga bisa menginspirasi teman-teman hari ini mau masak apa. Terima kasih sudah menonton, maaf jika ada salah-salah kata. Insya Allah kita akan ketemu di next video, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.